Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran emiten baru, yakni PT Solare RCR Energy Tbk. Emiten berkode saham Sola ini melepas sebanyak 656.250.000 saham baru atau 20% dari modal ditempatkan dengan harga penawaran Rp110 per sahamnya. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia semakin ramai seiring dengan hadirnya emiten baru yaitu PT Solar RCR Energy Tbk yang hari ini resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Emiten berkode saham Sola ini melepas sebanyak 656.250.000 penawaran Rp110 per saham. Dengan demikian, perusahaan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebesar Rp72,19 miliar. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan aspal dan jasa konstruksi serta industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi melalui entitas anak ini akan menggunakan dana hasil IPO untuk meningkatkan modal di entitas anak sebesar Rp48,27 miliar. Kemudian sisanya digunakan sebagai modal kerja perseroan yaitu untuk pembelian persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional, dan gaji karyawan. Saat ini emiten yang masuk dalam kategori saham syariah dan menjadi perusahaan tercatat ke-24 di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2024 ini sudah menyiapkan entitas anak untuk berbisnis di bidang konstruksi solar PV untuk keperluan on-grid di perumahan dan industri serta off-grid di wilayah yang jauh dari akses PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Perseroan juga tengah mencermati pengembangan biobitumen yang merupakan aspal dari produk sampingan pengolahan minyak nabati sehingga lebih ramah lingkungan dan sustainable. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT Solare RCR Energy Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Muhammad Badawi. Beliau adalah Direktur Utama PT Solare RCR Energy Tbk. Selamat pagi, Pak Badawi. Selamat pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Terima kasih atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi ya menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin pertama nih bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih yang melatar belakangi dasar begitu ya perseroan akhirnya nih Pak memilih menjadi perusahaan tercatat. Ya, baik. Jadi perseroan menjadi perusahaan tercatat itu tentu karena kami ini memiliki rencana-rencana ekspansi. Oke. Jadi untuk mendapatkan permodalan salah satunya itu melalui menjadi perusahaan terbuka untuk masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Kemudian selain itu juga kita kan untuk melaksanakan untuk meningkatkan kredibilitas, visibilitas perusahaan di mata investor. Kemudian juga untuk agar kami dapat melaksanakan implementasi untuk corporate governance di perusahaan. Oke, gitu itu dia. GCG begitu yang menjadi modal utama juga. Nah, bicara mengenai jumlah saham yang dilepas ini berapa banyak, kemudian respon dari investor sendiri sejauh ini seperti apa? Jadi saham yang dilepas itu kurang lebih sekitar 650 juta lot, sekitar 20% dari saham yang disetorkan. Kemudian di harga Rp110 per saham. Jadi animo alhamdulillah cukup baik yang sampai kemarin sudah masuk ke perseroan begitu. Ya. Untuk target dana segar yang diraih nantinya untuk dari IPO ini? Dari sekitar 72 miliar sekian yang 100 berapa yang akan diraih oleh perseroan. Baik, ada 72 miliaran rupiah begitu. Dan ini nanti penggunaan dananya untuk apa saja nih Pak kalau bisa dijabarkan ke pemirsa? Jadi penggunaan dana itu sekitar 48 miliar itu akan kita gunakan untuk peningkatan modal di entitas sana. Kemudian sisanya memang untuk modal kerja perseroan, di mana sekitar kalau dari total 72 miliar tersebut sekitar 27% itu untuk belanja capex. Jadi kami merencanakan untuk membangun pabrik di Tuban, di atas tanah yang sudah kita miliki. Itu adalah untuk membangun pabrik aspal membran.
untuk konstruksi waterproofing bangunan. Oke. Jadi kita akan membangun di sana, kemudian juga akan melakukan renovasi pabrik kita yang ada di Jawa Tengah dan di Sumatera Selatan. Ya, kemudian kita juga ingin membangun depo aspal di pabrik di lokasi-lokasi tersebut. Oke. Termasuk rencana kami untuk membangun pabrik pengolahan aspal modifikasi di IKN. Jadi kami telah memiliki tanah di sana yang saat ini sedang dalam proses perizinan. Oke, berarti sudah menyasar sampai dengan IKN juga nih. Betul. Potensinya luar biasa. Menurut Anda bagaimana untuk perkembangan konstruksi khususnya jalan nih kalau kita lihat dari IKN? Ya, jadi kalau melihat konstruksi jalan tentu di seluruh Indonesia ini memerlukan pembangunan jalan ya. Ya. Kemantapan jalan kita perlu ditingkatkan. Betul. Ya, jadi aspal ini adalah produk consumable untuk jalan. Ya, nah, grup perusahaan kami ini selain memperdagangkan aspal, kita juga memproduksi produk turunannya. Jadi berupa aspal karet, aspal plastik, aspal polimer, aspal emulsi. Kemudian kita juga memproduksi cold mix ya, untuk penambalan jalan di jalan tol, jalan nasional itu sudah digunakan saat ini. Wow. Kemudian kami juga memproduksi cat aspal, waterproofing untuk anti bocor, lapisan anti bocor begitu. Kita memproduksi itu produk turunan di entitas anak. Selain itu kita juga kita memiliki entitas anak yang melakukan bisnis sebagai EPC untuk PLTS tenaga surya. Oke, ya, sudah masuk ke energi terbarukan juga. Betul. Saat ini pun kita sedang melaksanakan pembangunan itu dan kedepannya perseroan akan juga merambah ke bisnis sebagai pengembang untuk energi terbarukan tersebut. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih, tadi beragam sekali produk-produk yang sudah ditelurkan begitu ya dari Solare RCR Energi Tbk. Seperti apa sih profil dari PT Solare RCR Energi Tbk secara keseluruhan nih yang bisa disampaikan kepada pemirsa juga nih? Ya, jadi memang seperti ada di prospektus bahwa Solare RCR Energi ini memiliki kegiatan bisnis sebagai dalam bidang perdagangan aspal, kemudian jasa konstruksi. Jadi kami juga melakukan kegiatan konstruksi untuk pembangunan konstruksi pada sektor energi, pembangkit listrik. Ya, kita sudah melakukan beberapa proyek untuk pembangkit listrik. Ya, namun kita juga memiliki kegiatan perdagangan aspal yang sebelumnya kita laksanakan untuk mensupport material untuk entitas anak. Kemudian kita juga lagi mengembangkan agar perseroan juga memiliki beberapa depo aspal di beberapa kota. Ini yang akan kita bangun. Nah kalau kita lihat daerah-daerah yang menjadi penopang bisnis itu wilayah mana saja? Apakah sudah tersebar merata begitu di wilayah Indonesia kah? Jadi saat ini entitas anak yang ada di Demak itu mensuplai untuk area-area di Kalimantan, di Jawa dan Kalimantan. Kemudian kita ada pabrik di Sumatera Selatan. Itu untuk sebenarnya untuk mensupport area di Sumatera ya. Jadi kita akan membangun satu lagi pabrik di Tuban maupun di IKN itu. Baik, tapi pangsa pasar, kemudian prospek bisnisnya seperti apa? Kalau bisa Anda katakan tadi kan dana segar ini untuk ekspansi, kemudian juga modal usaha, ada lagi pembangunan pabrik-pabrik baru begitu untuk menunjang kinerja perseroan, Pak. Iya, jadi kalau prospek tentu aspal ini merupakan produk consumable ya, jadi habis pakai sebenarnya. Masih setiap berapa tahun harus diperbaiki ya. Jadi dan kita mau memantapkan rantai pasok dari aspal itu sendiri, makanya kami merencanakan untuk melakukan ekspansi di beberapa kota. Karena negara kita ini kan negara kepulauan ya. Jadi logistik menjadi suatu challenge tersendiri.
Ya, jadi challenge tersendiri. Jadi cost juga tidak terdistribusi secara merata. Betul. Ya. Jadi itu yang sebenarnya gap-gap tersebut yang ingin kita isi. Oke. Di dalam melihat pasarnya seperti itu. Oke, jadi sudah ada pemetaan lah terkait dengan lokasi-lokasi pabrik dan daerah pemasarannya begitu ya. Jadi di situ ada efisiensi dari sisi logistik dan juga akhirnya bisa mereduksi harga yang lebih kompetitif begitu ya Pak Badawi. Ya. Baik, nah lantas bagaimana kalau kita lihat dari sisi tingkat persaingan bisnisnya juga sudah oke. Nah jenis-jenis aspal apa saja sih yang tadi sudah ada katakan, ada yang polimer, membran dan lain-lain. Ini penggunaannya berbedakah setiap masing-masing daerah atau tergantung dari konsumen sendiri? Jadi jenis-jenis aspal tersebut memang tergantung pada spesifikasi kebutuhan, ya. Jadi seperti aspal polimer, aspal karet itu biasanya digunakan untuk jalan-jalan yang memerlukan performance lebih tinggi. Ya. Jadi seperti jalan nasional, jalan tol. Ya, kemudian kita memproduksi aspal emulsi juga yang pasti akan digunakan daripada setiap jalan emulsi. Kemudian ada aspal karet, kita leader sebenarnya di dalam memproduksi aspal karet. Jadi sudah menjadi program Pak Presiden kemarin untuk menghasilkan aspal yang berbahan baku karet alam, karena yang selama ini ada itu dari karet sintetis. Betul, ya. Kemudian kita juga ada produk cat aspal yang kita kembangkan. Jet aspal, ya bitumen paint, kemudian waterproofing untuk pelapis anti bocor. Itu dia, berarti paket lengkap lah kalau kita bicara mengenai konstruksi jalan begitu yang dimiliki khususnya untuk aspal dari Perseroan. Nah, lantas seperti apa kinerja dari pendapatan, laba bersihnya nanti disampaikan di segmen berikutnya ya Pak Badawi. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat Sola ini seperti apa. Saham yang dilepas tadi ada 656.250.000 saham atau 20% dari modal ditempatkan dan lister penuh oleh Perseroan. Kemudian harga IPO-nya sekitar Rp110 per saham. Kemudian dana hasil IPO sekitar Rp72,19 miliar. Dan penggunaan dana hasil IPO digunakan untuk apa saja, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 48,27 miliar rupiah digunakan untuk peningkatan modal entitas anak. Kemudian 23,91 miliar rupiah digunakan untuk modal kerja Perseroan. Itu dia untuk penggunaan dana hasil IPO. Kemudian kepemilikan saham dari Sola sesudah IPO apa saja? Ada PT Energi Hijau Investama, kemudian Imam Bukhari, PT Asa Raharja Persada, PT Solabit Terminal Bitumen, Muhammad Badawi, kemudian masyarakat 20%. Jadi komposisinya untuk kepemilikan saham Sola sesudah IPO. Dan berikutnya kita lihat dari sisi posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas ya dari Solare RCR Energy Tbk. Aset yang dimiliki ada 87,33 miliar rupiah, liabilitasnya 15,65 miliar rupiah, kemudian ekuitasnya 71,68 miliar rupiah, data per 31 Oktober 2023. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Badawi, Direktur Utama PT Solare RCR Energy Tbk. Baik Pak Badawi, kalau kita bicara mengenai tadi yang tertunda adalah kinerja dari sisi pendapatan, kemudian laba bersih Perseroan. Ini sudah seperti apa kondisinya? Sejak kapan sih operasional juga dilakukan oleh Perseroan, dan kemudian tadi mitra bisnis atau proyek-proyek apa saja yang sudah dikerjakan? Mungkin bisa disampaikan juga nih Pak. Ya, jadi Solare ini sendiri awalnya adalah perusahaan PMA sebenarnya. RCR Energy Indonesia beroperasi kita sejak tahun 2016. Oke. Jadi bidang usaha pada waktu awalnya adalah konstruksi
ketenaga listrikan. Kita ada membangun boiler untuk EPC boiler di perusahaan petrochemical. Kemudian ada membangun pembangkit listrik di Kalimantan. Kemudian tahun 2019 itu kita berubah menjadi penanaman modal dalam negeri. Kemudian tahun 2022 kita lakukan 21-22 kita lakukan restrukturisasi, kemudian mengakuisisi beberapa perusahaan dalam afiliasi dan kita menjadi grup usaha seperti ini menjadi PT Solare RCR Energy sejak tahun 2022. Dari sisi kinerja keuangan seperti apa Pak yang bisa disampaikan? Secara kinerja keuangan, jadi kalau kita melihat buku yang kita gunakan kemarin adalah buku Oktober ya. Kemudian kalau kita telaah dari buku Desember ya, yang mungkin akan hasil auditnya akan keluar minggu depan, itu kita untuk pendapatan sekitar 83 miliar, memang sedikit menurun karena proses restrukturisasi kemarin ya. Kemudian dari sisi laba kita sekitar 9 miliar begitu, laba bersih. Tantangan kalau kita cermati dengan industrinya sendiri begitu, lebih di bagian yang mananya? Apakah tingkat persaingan bisnisnya juga ketat karena kan tidak sendirian tentunya setelah hari ini Pak? Betul. Jadi memang dari sisi komposisi pendapatan saat ini kan 25% dari sisi konstruksi dan 75% dari sisi aspal. Memang kita akan ekspansi kita karena kita sebenarnya hanya memiliki beberapa kompetitor dan itu semua pemain besar. Perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan cukup luas juga. Pasar aspal sendiri kan di Indonesia sekitar 1,5 juta ton per tahun. Ya, jadi kami hanya memiliki ceruk yang sangat kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan kebutuhan aspal di Indonesia. Jadi kita melihat prospek di kedepannya sangat besar dan juga kita kan melakukan sinergi integrasi ke entitas anak dengan melakukan produksi produk turunannya. Ya, jadi kita dari sisi aspal adalah kita mau mengamankan rantai pasok mulai dari aspal bahan baku hingga produk turunannya. Kemudian juga dari sisi konstruksi kita memang lagi mengembangkan untuk berkiprah di pembangkit listrik tenaga surya, ya, karena potensi kedepannya cukup menjanjikan ya di Indonesia. Baik, nah kira-kira kalau kita bicara mengenai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perseroan itu apa saja yang akhirnya menjadi salah satu modal juga nih bagi para investor dalam memenamkan dana mereka di solar? Ya, jadi keunggulan grup Solare RCR Energy sendiri bahwa kita bisa mengintegrasikan memproduksi lumayan banyak produk yang digunakan untuk pekerjaan jalan maupun untuk konstruksi bangunan. Jadi kita mampu mensinergikan perseroan dengan entitas anak sehingga bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Tentunya nilai tambah inilah yang kita kejar. Teriring juga dengan rencana ekspansi ke beberapa kota ya, karena kita mau memotong rantai pasok logistik tersebut. Baik, nah kalau kita bicara mengenai daerah di Indonesia, kalau kita bicara dengan core business dari perseroan ini, daerah-daerah yang akan disasar untuk langkah ekspansi berikutnya itu wilayah mana ya? Kalau pemerintah kan sedang menuju Indonesia Timur, apakah juga perseroan bergerak ke sana kah atau masih fokus di bagian barat dan tengah dulu? Ya, jadi untuk tahun ini kita mau menuntaskan rencana-rencana yang sudah kita tuangkan di dalam prospektus. Jadi untuk di Tuban, di IKN ya, itu yang akan kita tuntaskan rencana-rencana penggunaan dana. Tahun depan kami sudah menyasar untuk daerah-daerah Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jambi dan Sulawesi. Nah, dan ujungnya nanti mungkin kita mau ekspansi juga untuk ke Papua.
Oh, nah itu dia. Berarti untuk mengefisiensikan, kita tahu kan sekarang sudah era digital nih, Pak Badawi. Apakah juga akhirnya diimplementasikan atau diambil alih juga begitu dari digitalisasi untuk sistem maupun juga operasional? Iya, jadi untuk digitalisasi kita baru mencoba, memang baru yang kita implementasikan baik untuk tracking armada kita, kemudian human resources yang kita human resources management yang baru kita coba implementasikan, maupun untuk pemasaran proses pemasaran untuk iklan apa segala macam. Nah berikutnya langkah ekspansi kemudian target ke depan setelah IPO ini gimana nih Pak? Mau kemana lagi? Mau seberapa jauh milestone yang akan dibangun? Ya, jadi tentu kedepannya kita mau memantapkan jaringan depo kita sehingga kita bisa mencapai target yang kita harapkan. Kita ingin bisa growth sekitar 20-30% ke depannya. Baik, itu dia growth yang itu cukup moderat ya, 20 sampai dengan 30% begitu ya per tahun begitu per tahun. Baik, itu dia ekspansi yang sudah dilakukan, dana segar yang sudah disampaikan tadi, penggunaan dana-dana investor tadi untuk pengembangan usaha dan juga modal kerja perseroan. Baik Pak Badawi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.